Jadi apa namanya, kita mau kali ini bener-bener apa ya, pengen punya anak lagi kali ini dengan program bayi tabung gitu. Emang kita kan udah setelah anak kita meninggal tuh yang ketiga ya, Ken itu 2017. Nah, kita kan usaha lagi terus kan gitu. Nah, ternyata belum dikasih nih sama Allah. Kita juga udah konsultasi sama dokter juga gitu kan, secara alami ternyata memang belum nih gitu ya. Nah, akhirnya kita mencoba nih untuk kali ini kita setelah melihat dari teman-teman artis juga ada yang program bayi tabung ternyata berhasil. Ya salah satunya sih kita terinspirasi dari Tia Aristia tuh gitu. Nah, tempatnya juga sama, itu di Marula IVF ya. Nah, di situ kita konsultasi dan ternyata disambut dengan baik, dan alhamdulillah kita kemarin hari Senin itu awal program kita, yaitu kita cek darah semuanya dulu. Nanti kalau misalkan ada dari cek darahnya udah bagus, maka step berikutnya gitu. Berarti step berikutnya apa? Ya, step berikutnya kalau mau bagus adalah nanti pada hari Kamis nanti aku harus cek sperma juga. Jadi sehat apa enggak dari akunya juga ya. Jadi dua-duanya harus diperiksa. Nah, terus nanti setelah bila haid hari kedua itu juga dicek lagi darahnya. Kalau bagus lagi, dua-duanya bagus, Dila harus mengikuti tahapan berikutnya, yaitu disuntik nih Dila selama 2 minggu tuh ada untuk hormonnya dia gitu ya, supaya nanti telurnya bagus. Telurnya udah bagus, nanti akan ada pengangkatan telur dia gitu ya. Nah, ada pengangkatan telurnya, nanti akan disatukan dengan sperma bapaknya gitu di luar gitu ya, dengan cara seperti itu bayi tabung. Jadi nanti kalau bagus ternyata ada berbentuk embrio gitu ya, sudah mungkin telurnya ada yang bukan embrio ya, maksudnya telur ya. Jadi telurnya itu nanti yang dilihat adalah yang paling bagus gitu. Ada yang excellent, ada yang moderate, ada yang poor gitu kan. Nah, yang nanti paling excellent akan baru yang terbaik itu baru dimasukin kembali ke rahim ibunya gitu. Nah, Senin kemarin itu juga diperiksa kan rahimnya Dila tuh tebel, bagus, memang bagus juga untuk tempat bersemayamnya telurnya nanti, yang kalau nanti udah disatuin ya dengan sperma bapaknya. Nah, di situ katanya Dila bagus nih rahimnya. Jadi memang sebenarnya udah siap untuk bisa menerima bayi tabung. Tapi ya tentunya cek darahnya ini kita masih menunggu hasilnya gitu. Ngurangin kegiatan juga nggak sih, Kak? Ya sebenarnya sih pastinya ya gitu, kurangin kegiatan ya. Seperti misalnya nanti ya hari Kamis besok aku harus ke dokter lagi gitu kan, ke Morula IVF lagi. Di situ kita datang lagi, kita cek untuk spermanya aku gitu. Terus nanti Dila pun juga akan sangat-sangat harus istirahat full gitu pada saat proses itu, hampir sekitar 2 minggu itu ada untuk dia bolak-balik nanti rumah sakit itu untuk suntik gitu. Jadi itu bahkan boleh juga suntik di rumah sendiri juga bisa gitu. Nanti disaranin kalau misalnya itu aku nanti latihan kalau bisa nyuntik Dila sendiri gitu katanya. Nah, Dila nggak mau katanya gitu, dia malah nggak percaya sama aku. Ya nanti kita lihat nanti kan gitu. Nah, itu Dila harus benar-benar bed rest gitu. Nah, itu pastinya Dila nggak boleh capek, nggak boleh mikirin macem-macem deh gitu ya, benar-benar harus relax gitu. Nah, akunya mah tetap kerja ya, harus kerja. Sebenarnya resikonya tinggal nanti adalah berhasil atau tidaknya kan gitu ya. Nah, kalau kemarin itu aku sempat mau ada rencana mau inseminasi gitu. Nah, kalau menurut dokter ya kalau inseminasi itu berhasilnya 5% katanya gitu. Nah, kita disuruh coba alami gitu, tapi belum dapat juga kan, makanya. Nah, sempat dengar bahwa kalau untuk bayi tabung itu keberhasilannya tuh 60% gitu kan. Jadi ada rasa percaya diri ya untuk kita untuk mungkin bisa berhasil ya, karena ada saudara aku, ada teman-teman itu semua alhamdulillah pada banyak yang berhasil gitu. Tapi ada juga yang gagal, pasti ada kan, kita manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan sini
ya kita harus tetap optimis, harus siapin mental juga ya, apapun nanti yang terjadi gitu. Ya pengennya sih yang terbaik lah gitu. Misalnya telurnya bagus nih, 2 dimasukin, paling banyak tuh emang 2. Nah, itu bisa jadi kembar gitu. Dan biasanya kembarnya tuh cewek cowok katanya gitu. Nah, ini terjadi nih sama memang ada keluargaku yang memang pakai bayi tabung dan di tempat yang sama itu bayinya cewek cowok, dan memang dibilangin kata kalau misalnya kembar pun bayinya cewek cowok. Itu wah, itu lebih luar biasa lagi kalau benar-benar memang ada cewek cowok ya gitu. Tambah lagi deh tuh ada Jedaf dia sama Abel yang cewek ya kan, terus nanti yang jagain adalah yang cowok gitu kan. Aduh, kita udah bayang-bayangin kayak gitu sih gitu. Mudah-mudahan ya Allah benar-benar bisa kembar gitu kan ya. Wah, Dila sih sebenarnya, waduh gimana ya kalau kembar gini ya gitu. Pas kemarin kita liburan ke Sydney gitu, pas lagi ada suatu tempat gitu ada yang kembar gitu. Wah, udah jagain itu 2 anak itu gendong, tuh nanti kayak begitu ya kalau kembar ya, udah gimana tuh ya gini gitu, pokoknya udah Serunya udah apa? Serunya udah kelihatan ya. Iya, serunya udah kelihatan gitu. Waduh, bun, kayak gitu nanti tuh bun, seru banget tuh bun, aku bilang gitu kan. Terus dia yang, aduh, gimana ya gitu ya, antara iya tidak gitu, dia galau gitu ya. Tapi pengen juga kembar juga, pengen gitu. Lihat dia di mana-mana gitu ya, iklannya masih ada, usahanya luar biasa, bisnisnya gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu jadi duit gitu ya istilahnya ya. Jadi mungkin ini adalah keputusan yang tepat untuk supaya bisa bersama dengan keluarga, supaya bisa dengan ya kesehatannya juga ya, supaya dia bisa sembuh gitu. Pada waktu itu aku sempat ketemu sama dia liburan di Sydney gitu, tetap kerja gitu dengan dia built-in ya gitu. Aku bilang sama dia, Raffi lo istirahat deh, gue bilang. Jangan ya kayak gini nih waktu buat keluarga, bilang gitu kan. Udah deh, jangan bawa produk lah, lo kemana-mana bawa produk ya. Mungkin itu buat ya pendapatannya dia, mungkin juga dia nolong orang juga kan, kadang sambil jalan-jalan sambil tolongin dong nih bawa produk gue gini-gini gitu kan, mungkin aja. Raffi tuh sangat-sangat penolong tuh orangnya gitu, ringan tangan gitu untuk menolong siapapun gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin adalah keputusan yang mungkin memang harus dia buat untuk demi supaya kita bisa melihat dia nanti masih gitu kan. Takutnya nanti tenaganya habis, kita nggak lihat dia lagi gitu misalnya, maksudnya di dunia entertainment gitu kan ya. Ya maksudnya dia biar istirahat dulu, kita kasih waktu lah ya buat liburan, buat untuk keluarga. Monggo Raffi, semoga sukses. Nah, mungkin acara-acaranya buat gue dah gitu ya. Itu sih intinya ya. Kamu kita kemarin sempat sharing juga nggak sih pas ketemu, apa sih yang dibicarain sama Raffi gitu? Atau jangan dari Kak Bakti apa sih? Ya sih itu aja sih yang aku bilang gitu, Raffi ya Allah, aku bilang ini lagi liburan gini di Sydney, lu masih ini aja sih kerja aja gitu ya, masih dia nolongin dia di restoran temennya itu, dia shoot semuanya itu makan kayak Jepang-Jepangan gitu ya di Sydney waktu itu bareng-bareng kita. Aku bilang ya Allah masih kerja aja, masih nanti ada built-in masih ada lagi gitu buat di YouTube dia. Ya mungkin ya mudah-mudahan itu sebuah wejangan yang didengar sama dia gitu ya. Thank you, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.